Pertanyaan pertama untuk Pak Ivan terkait dengan daily report tentang medsos. Bagaimana kita menampilkan lagi kalau sebelum-sebelumnya kan ada informasi terkait di medsos. Sekarang tidak ada lagi informasi itu. Informasi terakhir kita bisa klik di berita terbaru. Namun kita sudah coba klik yang kanan tapi tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penugasan kewilayahan, curhat juga sedikit Gus Koco. Beberapa hari yang lalu Panjang-panjang curhatnya. kita kunjungi koordinasi dengan OPD, kita sosialisasikan tentang pembagian kerja kewilayahan. OPD pun juga agak pesimis atau gimana, karena sudah terbiasa pada saat sekarang ini berkoordinasi dengan bidang masing-masing. Contohnya saya TAPSD, di bagian Pokja penanganan stunting, kita dilibatkan dalam di-SK-kan terkait dengan Pokja penanganan stunting khusus. Nantinya kami mau kemana, dengan siapa. Begitu juga dengan TA-TA yang lain. Kekhawatiran daripada OPD masing-masing. Karena mereka merasa sudah nyaman dengan posisi TA dengan bidang-bidang. Mohon nanti penjelasan atau ada sesi yang lain terkait dengan proses pembagian kerja dengan kewilayahan. Ini yang perlu, karena ini sudah diterapkan. Yang ketiga, terkait dengan kepada Pak Ivan juga, nanti ada sesi Monef DD, mungkin kawan-kawan PLD yang masih ragu. Karena ini menjadi tugas penting setiap hari oleh PLD. Mungkin perlu ada sesi tersendiri tentang Monef DD lagi pentajaman. Kalau kemarin baru 1 kali ya Gus Koco, Monef DD. Satu lagi Pak Ivan, mungkin sudah sebulan yang lalu kita mohon untuk rekan kami PD tentang Erik Rizani sampai saat ini belum bisa masuk ke link pemberdayaan karena nick yang salah. Saya juga sudah japri Pak Ivan berapa kali diulang sampai hari ini dia tidak bisa masuk ke dalam link pemberdayaan. Yang lainnya sudah disampaikan oleh Pak Peti, stunting juga karena ini perjuangan kami PSD. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Silakan Gus, langsung. Terima kasih Bu Devi. Jadi para tenaga pendamping yang terhormat, tenaga pendamping profesional, silakan daily reportnya disinkron ya, supaya penugasan tugas untuk stunting itu sudah terlihat ya. Jadi sudah kami isikan baru saja ya. Jadi silakan itu. Jadi sudah ada. Caranya belum selesai, permintaannya sudah dipenuhi ini. Terima kasih. Ya, ya. Siap, sudah. Kemudian soal medsos saya kira benar ya, bahwa Gus Menteri menyampaikan sebentar lagi medsos harus kita mulai kembali gitu. Yang untuk status WA ya. Nah, untuk yang berita ya, ini saya kira di antara pendamping sekarang kita sudah tahu itu banyak yang sudah ahli IT sebetulnya kan. Itu harap menyampaikan cara-caranya di antara WA group kita gitu, sehingga kita tahu. Intinya sebetulnya mengcopy linknya kemudian kita taruh di Twitter atau di Instagram gitu, kemudian silakan ditambahi beberapa kalimat-kalimat pokoknya gitu. Karena sekarang kita mengetahui juga bahwa kesuksesan dari pendampingan, kesuksesan dari desa ya, itu ya harus dikomunikasikan gitu. Jadi menurut banyak pihak termasuk wartawan-wartawan yang ditanyai oleh kementerian, ada yang ditanyakan langsung oleh Gus Menteri gitu, itu memang masih belum banyak mendapatkan informasi tentang desa. Itulah sebabnya kemudian dibuat satu strategi media sosial yang isinya menunjukkan apa yang terjadi di desa. Makanya membuat medsos dengan menyalurkan kembali berita-berita itu dikurasi oleh kementerian yang kemudian ditaruh di daily report. Tujuannya memang untuk menyampaikan kepada publik bahwa berita itu, bahwa desa itu sedang berkembang gitu.
seperti itu. Ada yang menarik ini Gus Koco, kerabat desa, terima kasih. Jadi ada yang kemudian memasukkan menjadi berita online ya, yang tonnya itu sebetulnya isinya itu netral ya, karena ada warga ditanyai oleh wartawan kemudian mengatakan bahwa status WA para pendamping itu ternyata memberikan kami informasi apa yang dilakukan oleh desa gitu. Jadi positif kan. Tapi judul media online-nya itu negatif begitu. Jadi dan kemudian satu hari berikutnya itu ada pendamping desa di Tangerang yang kemudian menulis opini bahwa pendamping pun melakukan itu untuk sebagai menyuarakan apa yang terjadi di desa. Jadi jangan lupa bahwa ketika tenaga pendamping profesional itu menyampaikan kepada publik medsos ini, itu ternyata memang itu direspon oleh publik. Jadi kalau pendamping yang menyampaikan itu ternyata strategis. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena semua berita online berkaitan dengan medsos itu tidak pernah medsosnya PNS Kemendes. Padahal PNS Kemendes itu juga menyampaikan medsos yang sama dengan pendamping. Tapi selalu yang direspon publik adalah yang dilakukan pendamping. Jadi itu menarik. Bahkan ada satu presentasi dari donor asing yang di satu slide-nya itu adalah status WA pendamping. Jadi bisa dibayangkan donor asing membaca status WA pendamping, mendownloadnya, kemudian memasukkan ke dalam PowerPoint-nya gitu. Jadi usaha yang memang ya nggak akan dilakukan kalau itu tidak menarik gitu kan. Kemudian soal lokasi kerja, ya tadi kami sampaikan di awal bahwa kita semua itu adalah juru bicara dari kementerian. Ya. Bahkan secara luas kita semua itu adalah sebagai fungsi pendampingan juru bicara dari desa. Gitu. Jadi lebih mudah berbasis wilayah karena mengetahui detail wilayahnya daripada berbasis spesialisasi. Yang memang yang namanya spesialisasi itu dari definisinya memang menyempitkan diri, ya, gitu. Jadi makanya basisnya sekarang menjadi lebih general dan lebih bersifat lokasi. Ada bagusnya ini Bu Devi, kerabat desa dan tenaga pendamping profesional sekalian. Ya kita coba, apakah memang bermanfaat atau tidak ya. Kita coba. Dan seperti biasa, kalau menurut hasil kajian, kebijakan itu baru dirasakan positif rata-rata setelah 9 bulan. Jadi nanti kita coba tahun ini dan tahun depan kita akan tanyakan kepada seluruh desa, dinas PMD kabupaten lebih bermanfaat positif atau tidak gitu. Kemudian untuk Monef DD gitu, bahwa itu sebetulnya taruhan yang sangat besar Bu Devi, tenaga pendamping profesional, bahwa kita tidak, kementerian secara resmi tidak menyampaikan data kecuali yang ada di Monef Dana Desa, karena seluruh data dari pendamping akan diambil dan dimasukkan di sana. Itu taruhan besar. Kalau pendamping tidak menjalankan, maka Kementerian Desa yang akan langsung menyampaikan kepada publik angka-angka yang sangat rendah. Tapi yang menarik, kemarin angka Kementerian Desa ya sudah sama dengan angka Kementerian Keuangan. Artinya di Kementerian Keuangan itu ada angka mengenai dana desa yang disalurkan ke RKP, disalurkan ke rekening kas desa. Ya. Dan kemudian pendamping itu menuliskan apa yang terjadi, apa yang sudah dilakukan dari dana yang ada di rekening kas desa. Ya. Pada hari Minggu, ya kami sampaikan ini di bawah ini, pada hari Minggu itu masih 11 triliun. Ya. Tapi kemudian atas upaya ini yang bisa mengisi pendamping lokal desa, pendamping desa dan tenaga ahli di kabupaten, ini langsung sama dengan yang ada di Kementerian Keuangan. Artinya apa?
Artinya informasi itu sebetulnya sudah ada di pendamping, dan pendamping tinggal memasukkan, dan begitu dijalankan ya selesai, ya, tidak repot-repot lagi. Jadi tadinya senjangnya 11 ke 15, kemudian pas 16 masih 11, sekarang sudah sama-sama 16 triliun. Artinya sangat bagus, dan kembali lagi taruhannya Gus Menteri bahwa kita pakai MonFDD saja, tapi itu masih rendah. Ya nggak apa-apa. Kalau kita pakai taruhan itu kan sama-sama bertaruh gitu. Sama-sama dari menteri sampai anak kandungnya, pendamping sama-sama bertaruh. Dan sudah dibuktikan sekali lagi, yang kembali lagi terbukti bahwa pendamping bisa melakukan gitu.